Bagian yang ketiga, perangkat lunak yang digunakan. Pakai laptop atau PC, jangan pakai HP ngodingnya. Ya, walaupun bisa merepotkan diri sendiri. Ya, coding ada kodenya salah di baris sekian, scroll habis itu pindah klik di sini, ternyata salah juga, geser dikit. Wah, capek ya. Pakai PC atau laptop. Saya menyarankannya bawa laptop sendiri. Saran ya, kalau mau pakai di sini ya silahkan, sudah dinyalakan di sana. Tapi saya nggak menjamin bisa jalan karena saya nggak tahu yang diinstal di sini apa. Ya, yang diperlukan ada 4, utamanya 3 dulu. Yang pertama 4 itu adalah web server, bebas pakai apa aja. Web server ya. Kemudian kode editor, bebas juga pakai apa aja. Ini untuk nulis kodenya. Kemudian web browser untuk ngetes hasilnya, menampilkannya seperti apa. Kemudian ada yang namanya RDBMS, itu nanti kalau kita sudah masuk ke database, itu untuk pengolahan data. 4 itu paling tidak. Ya. Nanti masuk ke bagian instalasi. Kalau mau pakai instalasi cara pertama, berarti bertambah 1 lagi. Ya, nanti. Ini yang kita perlukan. Bebas ya. Web servernya mau pakai server to go, mau pakai SAM, mau pakai WAM, mau pakai Laragon. Gambar gajah itu Laragon ya. Kemudian itu web servernya. Kode editornya bebas juga, mau pakai apa. Mau pakai Sublime terserah, mau pakai Visual Studio Code terserah, pakai Notepad++ terserah. Dulu saya pakai apa? Notepad++. Sekarang saya pakai kira-kira nanti ngoding saya pakai apa? Pakai Notepad juga. Ya, sama aja, yang dipakai apapun sama saja, sesuaikan aja ya. Jadi jangan baku harus sama, saya harus sama persis, enggak. Ya, enggak ada semua itu. Bisa kamu pakai Notepad biasa yang layarnya putih, tulisannya hitam aja. Cuman repot nanti. Sudah. Ya. Terserah aja mau pakai yang mana, bebas. Kemudian browsernya juga jangan dipaksa harus sama saya. Saya punya 4 browsernya. Kan nggak mungkin saya pakai semuanya. Cuman ngetes 1 itu aja di tes sampai ke 4 browser, kan nggak usah ya. Saya punya Chrome di laptop saya, punya Firefox, punya Edge, punya Opera, Safari aja yang nggak ada. Terus RDBMS-nya boleh pakai PHP MyAdmin. Nah, saya pakai Adminer, itu aja. Nanti linknya saya share di grup ya, untuk dipersiapkan untuk praktek berikutnya. Ini alamatnya kalau mau cari beberapa ya. Kalau kalian pakai yang lain terserah, nggak apa-apa. Misalnya editornya pakai PHP Storm misalnya, atau pakai NetBeans, boleh ya. Masuk lagi. Wah itu penting itu. Oke, dalam prakteknya saya nanti, saya menggunakan Laragon, web servernya ya. Saya cenderung menggunakan Notepad++, cenderungnya. Tapi bisa jadi nanti saya pakai Visual Studio Code, bisa jadi. Ya. Saya belum dapat settingannya untuk merubah ininya. Di mana settingannya? Belum nyari juga sih saya sebetulnya. Karena saya nggak terlalu suka pakai tampilan hitam. Tampilan hitam itu kalau saya tampilkan di sini, teksnya putih, nanti nggak kelihatan dari belakang. Kalau di layar laptop kita pakai background hitam, tulisan putih bagus. Ya, ngodingnya pakai dark mode itu bagus. Tapi kalau ditampilkan di sini nggak cocok.
karena ini temboknya nggak putih, bener-bener putih ya. Jadi nanti ada glowing dari apa teks warna putih itu masuk ke dalam teksnya, malah jadi kabur. Nah, tapi kelihatan ya. Tolong dicari nanti ya di Visual Studio Code itu untuk mengubah tampilannya jadi light, bukan dark. Browser saya gunakan Chrome. Kemudian nanti untuk database-nya RDBMS-nya saya pakai Adminer. Nah, ini sedikit caranya. Caranya gampang kok. Download aja Laragonnya. Ingat ya, Laragonnya cari yang terbaru versinya. Versi PHP-nya, karena kita pakai CodeIgniter, itu versinya minimal versi 7.4. Versi PHP-nya. Jadi kalau saya dulu ngodingnya pakai flash disk, sekarang nggak bisa. Karena Laragon versi portable itu hanya bisa menjalankan PHP versi 5. Versi 7 ke atas itu nggak bisa, harus diinstal. Maka nanti saya jalannya lewat laptop langsung untuk proses codingnya ya. Downloadnya di sini, kalau sudah di-download nanti klik aja 2 kali, next, finish, sudah. Itu aja. Ya, kalau ada tulisan hapusnya jangan. Kebiasaan kalau kalian ya. Itu cara installnya. Sudah? Nah, download CodeIgniter-nya. Langsung aja ke websitenya tadi ya. CodeIgniter itu di bagian atas itu ada download. Klik aja download, kemudian yang versi 4 pilih, langsung aja klik downloadnya. Itu versinya versi 446. Nggak apa-apa, kalian pakai versi 446, saya pakai 445 nggak apa-apa. Atau 447, karena itu nggak terlalu besar ininya, perbedaannya. Nah, kalau mau pakai versi yang saya pakai, 445, silakan akses itu. Yang paling mudah adalah di is.gd/ci ya, underscore 445. Itu sudah saya set di situ. Jadi download yang ini, itu bisa lewat ini, URL-nya. Bisa ya. Atau di downloadan itu juga ada, biasanya ada versi di bawah. Ambil aja 445. Kalau mau sama. Nah, sesi 2 jalan ya. Menghargai. Kan sudah saya bilang. Tapi bisa juga nanti satu aja, bisa juga ya. Ada pertanyaan nggak? Ada? Berkaitan dengan perangkat yang digunakan tadi? Siap aja ya. Dan ini nggak perlu resource yang besar. Ngoding web itu nggak perlu besar dia. Nggak perlu sampai harus i7, i3, nggak perlu. Punya saya aja di bawah itu laptopnya. Laptop saya tahun 2008. Kalian umur berapa itu? Udah SD belum? 2008. Hah? Masih di PAUD? Atau di playgroup? 2008. Masuk TK ya? Kayaknya belum TK juga ini. Ini lahirnya kayaknya rata-ratanya antara 2004, 2005-an. 2003 ada? 2003-an. Laptop saya 2008. Saya beli itu yang tertinggi speknya pada saat itu. 2008. Sekarang jauh dari bawah. Kalah sama i3. Masih bisa. Ya, masih bisa. Jadi yang punya laptop bisa tetap digunakan. Karena web itu nggak perlu resource tinggi dia. Yang penting itu menjalankan web server. Browser pasti ada semua. Nggak mungkin nggak ada browser tuh. Ya, di laptop tuh pasti ada semuanya. RDBMS tadi pakai Adminer, kecil Adminer itu. Ya.
Visual Studio Code itu memang agak berat sebetulnya, tapi bisa diganti dengan Notepad++ yang ringan. Nah, servernya Laragon itu termasuk yang ringan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bagian 4 ya. Cara install di server lokal, menginstal Codeigniter-nya ya.